Anies itu punya duit berapa dia? Kok berani duit capres kan gitu dia kan gitu. Oh, tetap kan, aja. Nah, duit Egy sama duit Anies kan juga nggak punya uang kan. Seneng banget kayak abang ini. Tawanya pelepas gitu kan. Itu beliau adalah Profesor Dr. Egy Sujana. Terus. Oke guys, jumpa lagi di channel update. Egy Sujana dicalonkan oleh pendukungnya, diusung maksudnya ya, diusung, didorong untuk maju sebagai calon gubernur di DKI. Ada satu orang yang luar biasa, yang menurut saya tokoh yang luar biasa, yang berani, yang amanah, dalam segala hal sudah mumpuni, apalagi dalam bidang agama. Ya, mungkin semua bisa menebak siapa itu. Beliau adalah Profesor Dr. Egy Sujana. Ya, ini luar biasa. Bagaimana kita lihat ya, memang Egy ini akhir-akhir ini tampaknya menurut saya sih sekarang sudah berbeda jalan dengan Anies Baswedan. Apakah nanti kalau misalkan Egy ini memenuhi syarat melalui jalur independen yang diusung oleh para relawannya, apakah Egy ini benar-benar akan bertarung melawan Anies Baswedan atau sebaliknya? Entahlah ya, kita lihat saja nanti ke depannya seperti apa. Karena kalau saya lihat orang-orang yang sudah punya nama pun seperti Ahok, Ridwan Kamil, Tri Risma Maharani, Ahmad Syaroni, ini pun belum pasti. Belum ada kepastian apakah orang-orang tersebut benar-benar akan diusung oleh partainya untuk maju sebagai calon gubernur atau tidak. Oke guys, sebelum kita lanjut, seperti biasa kita akan melihat video-video yang menarik lah ya untuk kita bahas. Namun sebelumnya jangan lupa buat kalian untuk mendapatkan informasi terupdate, untuk mendapatkan notifikasi mengenai berita-berita tentang politik, kalian boleh dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Saya tidak GR ya, tapi sangat berterima kasih atas takdir Allah. Amin, amin. Wes to baiki. Ora usah terlalu terpaksa daripada ngisi-ngisi Mbak. Anies masih mempertimbangkan tawaran jadi gubernur DKI. Luar biasa itu. Dicalonkan menjadi gubernur. Saat ini saya sedang mempertimbangkan. Kebanyakan gaya Pak ya, kebanyakan accent. Sok-sok gaya mempertimbangkan segala, kayak merasa orang penting aja di negara ini. Seneng banget kayak abang ini. Tawanya pelepas gitu kan. Kebanyakan gaya Pak, terlalu pede Pak. Omongannya diundang parpol untuk dicalonkan menjadi gubernur. Ada. Paling juga partai politik PKS. Yang Bapak pertimbangkan tuh apa, Pak? Bapak itu loh, bukan orang penting di negara ini. Apalagi di Jakarta. Pakai sok mempertimbangkan kembali mencalonkan gubernur apa tidak. Saya tahu yang Bapak pertimbangkan itu uangnya dari mana. Paling juga partai yang mencalonkan Bapak tuh partai PKS. Uangnya disuruh cari sendiri. Sementara hutang yang kemarin waktu
Pilgub 2017 aja belum selesai. Jadi nggak usah lah Pak sok-sokan. Saya tahu yang Anda pertimbangkan itu, yang Anda pikirkan itu, kalau saya mengiyakan, mencalon lagi menjadi gubernur, terus dananya dari mana? Itu sebenarnya yang Bapak timbangkan itu. Itu perlu puluhan miliar loh Pak. Paling Bapak mempertimbangkan mau ngutang sama siapa, terus mau merangkul siapa yang dijadikan wakil saya yang mau mendanai. Jadi jangan terlalu sok adalah sok seolah kayak orang penting banget di Jakarta atau di Indonesia ini. Pakai alasan dicalonkan lagi ikut menjadi calon gubernur, tapi saya masih mempertimbangkan. Ya, yang Anda pertimbangkan itu sebenarnya masalah keuangan Anda. Mau ngutang kemana lagi, pada siapa lagi. Anies itu punya duit berapa dia? Kok berani jadi capres? Kan gitu dia kan gitu. Oh, tetap kan, aja ya? Nah, duit Egy sama duit Anies kan juga nggak punya uang kan masalahnya. Dia berani jadi capres meskipun seperti itu nasibnya kan gitu. Masa Egy sudah nggak bisa? Kalau nanti Anies mau lagi gubernur gimana? Biarin aja nggak apa-apa. Jadi ribut antar Nggak teman. apa-apa. Kan kita kan cari pasar kan itu masalahnya kan. Bagaimana pengalaman Rustam? Bila Anies maju juga, gubernur DKI. Kalau Anies maju juga, kalau menurut saya itu namanya norak. Dengan Anies dukung Bang Egy Sujana aja lah. Iya, betul. Kenapa norak? Harus ada definisinya yang jelas. Ya, norak itu artinya kemarin ente udah nyalonin presiden. Iya. Dicurangin. Iya. Diem pula gitu loh. Iya. Sekarang mau coba-coba maju pilgub lagi. Iya. Itu namanya apa kalau nggak norak gitu. Gini logikanya, yang se-Indonesia aja bisa dicurangi, apalagi cuma itu dia. satu provinsi. Iya. Mendingan nih yang lain nih, apalagi Pak Anies dukung Bang Egy aja. Ilmu Bang Egy nggak kalah sama Pak Anies sudah. Oh dia itu kadernya Egy. Iya. Anies itu kadernya Egy. Kalau waktu pernah jumpa Anies, dia ngakui saya mentornya. Nah, betul, itu terbukti. Itu kata Anies, boleh konfirmasi. Iya, Anies masih hidup. Iya. Artinya gini, artinya Anies jangan merasa inilah, udah kalah, udah selesai lah, udahlah. Cari orang yang baru lah, yang berani gitu loh. Hari ini butuh orang berani, bukan butuh orang yang mencela-mencela gitu loh. Kalau menurut saya Anies selesai lah. Cari Gitu ya? yang lain, Bang Egy Sujana lebih top, lebih berani. Ya. Allahu Akbar. Dukung Egy. Itu beliau adalah Profesor Dr. Egy Sujana. Ketawa doang dia. Memang ya Pak Anies Baswedan itu sungguh-sungguh fenomenal guys. Menyala sekali Pak Anies. Kalau kemarin katanya kan diincar sama pemimpin-pemimpin Eropa mau dijadikan ketua PBB cenah ya. Ini sekarang yang paling baru tuh guys tuh. Surat terbuka dari Ali Taji untuk Pak Anies. Maaf, saya pengusaha tambang batu bara di Kalsel. Kalau Pak Anies mau bikin partai, saya siap mendanai. Perlu dana berapa? 100M, 200M, atau lebih? Pak Anies tinggal ngomong ke saya, akan saya siapkan langsung tunai. Cenah. Mantep tuh. Dan saya punya helikopter pribadi. Kalau mau dibutuhkan oleh Pak Anies, saya ikhlas demi perubahan yang lebih baik untuk negeri ini. Salam dari rakyat asli Kalsel. Luar biasa ya Pak Anies ya. Tuh Pak Anies mau butuh dana berapa Pak? Mau bikin partai. Tuh udah siap yang namanya Bapak Ali Taji. Mau berapa ratus udah siap, helikopter udah siap dipakai, mau kemanapun Pak Anies pergi gitu ya. Kan terus gue iseng gitu ya, baca komentar-komentarnya gitu. Komentarnya, kok baru sekarang Mas? Apanya Pak baru sekarang? Mana mungkin kita gelontorkan uang untuk nyogok rakyat seperti Bansos dan BLT kita kan? Baca sendiri ya guys ya, ya udah begitu gitu. Kan gua dari sini makin penasaran gitu ya, siapakah sosok seorang Bapak Ali Taji itu gitu. Gue carilah itu, gue google lah
Bapak Ali Taji gitu ya, pengusaha tambang batu bara dari Kalsel. Cuman kenapa gua kagak nemu gitu ya? Apakah emang guanya yang kurang pinter dalam mencari atau apa ya? Barangkali teman-teman ada yang mau ngasih info gitu ya ke saya, siapakah seorang Bapak Ali Taji ini gitu, sehingga luar biasa pengorbanannya mau buat Pak Anies gitu ya. Pokoknya menyala sekali Bapak Ali Taji, menyala sekali Bapak Anies Baswedan. Wih, lampu gue mati guys. Nah, ini menarik ya. Kalau misalkan Egy Sujana ini benar-benar serius diusung, didorong oleh para relawan dan pendukungnya untuk maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta melalui jalur independen, maka tentu ini ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Egy Sujana. Ya, salah satunya adalah Egy Sujana ini harus mampu mengumpulkan minimal, ya. Kalau saya kutip dari Detik News, di sini untuk minimal syaratnya 618.968 KTP. Yang diperlukan hanya formulir pernyataan dukungan disertai dengan KTP dan tanda tangan dari pendukung ya. Tidak memerlukan materai. Untuk DKI Jakarta, 618.968 dukungan yang harus tersebar minimal di 4 kota kabupaten. Ujar Komisioner KPU DKI Jakarta bidang teknis penyelenggara pemilu Dodi Wijaya di kantor KPU DKI Jakarta. Nah, itu beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh Egy Sujana. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah, apakah Bapak Egy Sujana ini mampu mengumpulkan KTP sebanyak 618.000? Apakah Bapak Egy Sujana dan para pendukungnya ini mampu menggait, meyakinkan masyarakat DKI khususnya untuk memilihnya sebagai orang yang terbaik untuk memimpin DKI selanjutnya? Dan seperti biasa, jawaban kita kembalikan lagi kepada rakyat, kepada masyarakat DKI khususnya. Satu hal yang paling penting, secara pribadi saya berharap untuk Pilgub DKI ini tidak akan kembali terulang seperti nuansa atau suasana pada masa Pilgub tahun 2017, di mana ini menjadi catatan yang sangat buruk untuk pemilu di Indonesia. Ya, semoga saja Bapak Egy Sujana ini benar-benar serius ya, diusung oleh para pendukungnya untuk menjadi calon gubernur di DKI nanti. Dan apalagi ini jalur independen ya. Kita lihat saja nanti proses perkembangannya seperti apa. Namun saya berharap ya ini akan terus berkembang ya Pak Egy, dan benar-benar sampai nanti di titik di mana benar-benar Bapak Egy Sujana ini adalah salah satu kontestan calon gubernur di DKI Jakarta. Jangan sampai seperti ada orang yang waktu itu ngotot katanya mau maju, minta dukungan bahkan dari jalur independen, ternyata katanya batal. Oke guys, sekian dulu videonya. Jangan lupa selalu dukung channel update untuk mendapatkan informasi notifikasi mengenai berita-berita politik.